Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royal Sembahulun, Pak. Dari Tour Operator Trekking. Kemudian dia dari Pok Darwis juga. Menarik tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan karakteristik atau jenis wisatawan. Apakah mereka lebih suka ke bahari dulu baru ke gunung, atau ke gunung dulu baru ke bahari? Tetapi sebelumnya wisatawan ini kan sebenarnya pola mereka banyak. Ada yang datang langsung dari luar negeri, pengen akan menjadi masalah. Nah kemudian itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Gunung Rinjani, Pak. Rinjani luar biasa keren, tetapi belum sangat banyak kekurangannya, termasuk saat ini. Dengan menerapkan sistem yang seperti ini, katakanlah pandemi, Pak, ya, 45 orang per hari. Ini habis, Pak. Keluhan para tour operator sekarang itu tidak memiliki slot atau jatah untuk tamu mereka, sehingga ini juga mempengaruhi orang untuk datang. Sementara tamu semuanya dipenuhi orang-orang lokal, Pak. Nah sehingga ketika misalnya tour operator tidak memiliki slot dan mendapatkan jatah di situ, maka peluang porter, homestay, pedagang semuanya ini hilang, Pak. Ini kita harus hitung juga terkait dengan dampak ekonomi. Lalu kemudian jangan kita misalnya hanya berbangga bahwa kita sudah memiliki aplikasi, tapi dampaknya yang harus kita hitung juga gitu loh. Jangan-jangan nanti aplikasi ini malah membunuh kami para tour operator. Tidak hanya tour operator, Pak, homestay saya pun nanti diganti sama berugaknya Taman Nasional. Jadi tidak lagi misalnya nginap di homestay tapi nginap di berugak. Lalu apa tujuannya ini gitu loh? Apa untungnya untuk kami? Itu. Nah kemudian berikutnya terkait dengan ketika normal pun sebenarnya kalau kami di Sembalun sudah merasa dirugikan, Pak, dengan hitung-hitungan ini gitu ya. Saya nggak tahu juga siapa yang menghitung, bagaimana rumusnya, apakah rumus Pitagoras dan sebagainya dipakai, saya nggak paham, Pak, ya. Tapi karena kami sebagai pelaku di sini nggak pernah dilibatkan juga menghitung. Nah, kalau kita mengacu tahun lalu, tahun 2016, ada yang tercatat kalau nggak salah ada 61.000, itu pun lokal aja, Pak, belum asing. Sehingga total kerinjani itu sekitar 91.000. Kalau misalnya ke Sembalun 70% atau 75% mendaki dari Sembalun, karena kalau lokal itu hampir 95% mendaki dari Sembalun. Tentunya kalau kita kalikan dalam satu bulan kali 150, ya 4.500, total 9 bulan sekitar 45.000, Pak, satu tahun. Kalau bagi saya sebagai orang Sembalun ini merugikan, karena tahun sebelumnya pendaki itu lebih banyak. Nah bagaimana kalau lokal semua itu, Pak? Yang pertama, tour operator, guide, porter memiliki kesempatan yang sempit untuk berangkat ke Rinjani. Yang kedua, PNBP untuk negara tentunya sangat kurang. Karena kalau misalnya 90% didominasi oleh pendaki lokal atau domestik, karena mereka jarang sekali menggunakan porter, Pak. Jarang sekali menggunakan guide. Nah ini juga tentunya harus diperhitungkan. Di satu sisi misalnya kita mendapatkan satu sistem yang baik, tapi di sisi lain membunuh yang lain. Nah ini tentunya sangat bertentangan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Yang terakhir, Pak, terkait dengan kereta gantung. Ya kalau memang begini sistemnya, ngapa nggak terima gantung aja? Toh juga kita sudah susah, Pak, nanti ya. Nah kemudian kalau kita melihat minat pendaki lokal sangat tinggi, 45.000 itu kan ludes nanti sama orang-orang orang-orang lokal ini. Bukan saya menyampingkan orang lokal, Pak, tetapi ini fakta bahwa mereka yang menggunakan jasa tour operator itu sangat sedikit sekali. Lalu di sini kemudian kita tidak hanya misalnya melihat ini kepentingan tour operator, tetapi tour operator itulah yang melibatkan banyak pihak, Pak. Ya. Nah, yang terakhir terkait dengan Rinjani, saya kira kita harus tetap terus berinovasi, ya. Saya di Sembalun, kalau di Lombok Tengah itu ada kereta gantung, kalau saya mendukung, Pak, keinginan bupati saya untuk diaspal, diperkeras, tetapi bukan sampai Pelawangan, pos 2, Pak. Pertama,
porter tidak terlalu capek, guide tidak terlalu capek, ya. Kemudian untuk kemudahan menjaga kawasan Rinjani juga. Kalau kita berbicara masalah kerusakan lingkungan, maka itu harus dikaji lagi rusaknya di mana. Yang kedua, ada ojek yang naik, Pak. Kenapa mereka milih ojek? Ya, lebih enak ojek, Pak. Mereka bisa dapat 1 juta lebih per hari. Porter 200.000. Ya kalau saya lebih milih jadi ojeknya dong. Itu kira-kira. Tetapi ini tidak akan mematikan pendakian. Tetapi kita melarang ojek juga ini nggak bisa, Pak, karena ada aturannya. Sekarang itu bagaimana negara ini memfasilitasi semua orang agar benar-benar bisa melibatkan banyak orang. Di satu sisi misalnya mereka mengganggu, Pak. Di sisi lain ketika kita larang dan mereka melawan dengan aturan yang ada, maka mau tidak mau harus diakomodir. Nah, sehingga ini kemudian harus menjadi bahan pemikiran kita bersama ke depan agar Rinjani ini juga semakin banyak melibatkan banyak orang, kemudian kontribusinya juga lebih banyak mensejahterakan orang. Artinya tadinya tidak hanya sekedar melibatkan porter dan guide, tetapi ke depan bisa melibatkan banyak orang yang bisa terlibat di situ. Contoh misalnya ada ojek, ada jasa transportasi yang tentunya harus diatur. Artinya tidak bebas seperti jalan pada umumnya. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.